Bicara sorga, sorga kami diteladani, bukan omong doang. Sebab kenapa? Karena dia memiliki perkataan yang hidup dan semua apa yang dia sampaikan itu terjadi. Dia memang mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat yang Alkitab katakan, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan masuk di neraka dulu semua, baru diangkat Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Nah, ini jelas nih. Ada Anda ungkapkan bahwa Tuhan yang satu itu kemudian menyatakan diri. Zahir dong. Sementara saya mengatakan sanurihim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kamu menyatakan Tuhanmu hanya melalui satu bayi. Dan bayi itu kau katakan Tuhan juga, berarti dua. Al-Quran mengatakan pencipta alam semesta menyatakan dirinya melalui seluruh penjuru. Ente menyatakan Tuhan lu, menyatakan dirinya melalui satu senggok bayi imut. Lucu kan? Lucu. Pencipta langit dan bumi, ketika dikatakan awal, berarti dia bukan makhluk. Sedangkan Yesus makhluk. Sedangkan ketika dikatakan sanurihim ayatina fil afaq, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui tanda-tanda di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Kalau you cuman di Yesus. Lucu kan? Lucu. Sementara Yesus tergantung alam semesta. Kalau cuaca dingin, Yesus kedinginan. Cuaca panas, Yesus kepanasan. Nah, sedangkan Tuhan saya menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Tuhanmu menyatakan diri hanya melalui bayi bernama Yesus. Kecil Tuhan kau itu, kecil. Kecil Tuhan kau itu. Kena hujan flu dia. Terlambat makan, kena diare, busung lapar. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus tidak mengajarkan itu kok. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan mengenal aku. Aku utusan. Aku utusan. Dan justru orang yang memanggil Yesus Tuhan, kata Yesus, dilemparkan ke neraka. Enyahlah daripadaku Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Gitu loh, saudara Joshua. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah Tuhan satu-satunya, bukan menurut kamu, tapi menurut Yesus. Maka cakupan jawabannya harus menurut Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya tersebut? Yang diperkenalkan oleh Yesus tersebut, hakikatnya, pribadinya. Siapa itu? Sedangkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusannya. Yang saya tanya, siapa Tuhan satu-satunya itu? Yesus, oh Yesus utusan Tuhan, Cak Ayu. Jangan kau nipu, jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Yesus itu utusan Tuhan. Yang saya tanya, yang Yesus perkenalkan Tuhan satu-satunya itu siapa? Tadi jawabanmu, ya Yesus. No, itu menurut Kristen, pengikut agama Athena. Yang saya tanya, menurut Yesus Tuhan satu-satunya itu siapa? Kalau menurut Yesus siapa dirinya, itu hanya utusannya Tuhan yang satu-satunya itu. Kemudian di dalam surat Paulus 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa itu? Siapa yang tak tersentuh oleh kematian? Yang seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan manusia memang tidak pernah melihatnya, tidak dapat melihatnya. Yesus bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Berarti bukan dia. Beda itu. Baginya lah hormat. Bagaimana Yesus dihormat? Sementara dia ditampar, diludahin. Jadi bukan Yesus.
kekal yang abadi. Yesus mati, bukan dia, bukan Yesus. Yang saya pertanyakan, siapa dia yang tak tersentuh kematian, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang hormat segala-galanya padanya, dan dia adalah kekal, tidak pernah mengalami yang disebut mati 3 hari. Itu siapa itu? Tuhan satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu siapa? Bukan yang diperkenalkan oleh Roma Yunani ya. Sekali lagi, yang diperkenalkan oleh Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Jawab. Ya, silakan Ibu kami yang Ya, gantian. siap. Jadi aula di Islam ternyata dia punya awal dan punya akhir. Karena Al-Quran mengatakan dan Bang Juma sangat setuju. Dia yang awal dan dia yang akhir. Yang johir, lahir batin nyata kelihatan. Dan yang batin. Nah sekarang ketika ciri keberadaan Allah jelas sekali dinyatakan di dalam ayat ini. Lalu di sisi lain juga Bang Juma tetap mengklaim dia satu-satunya. Allah yang hanya satu. Tapi kok Allah yang hanya satu kalau berfirman dia berkata kami berfirman. Ya sudahlah. Kalau Bang Juma katakan kata kami itu ada yang bilang dia bersama dengan malaikat. Dia bersama dengan keagungannya. Kami itu Bang, itu pribadi. Bicara tentang keberadaan. Bukan bicara sifat. Terus, kalau sekarang diklaim, oh kata kami itu punya pengertian seperti ini, majesty apa semua. Bagaimana bisa juga ketika dia menggunakan kata kami dalam penciptaan. Kami menciptakan. Kami itu pengganti orang pertama jamak. Lebih dari satu. Makanya saya mengklaim. Dengan kata kami ketika dia menciptakan. Dengan kata kami ketika dia berfirman. Itu tandanya Allah Islam rombongan. Artinya banyak. Makanya jangan heran. Abang Juma ketika dia menyatakan keberadaannya dalam Yesus yang sempurna, suci adanya, untuk karya keselamatan diteladani, abang gak terima. Tapi ketika betis disingkapkan, abang yakin. Ketika kaki duanya di neraka, abang yakin. Ketika satu hari nanti kebahagiaan Islam yang sangat bahagia akan menemukan wajah Allah nanti di sorga. Bagaimana dengan keberadaan Allah yang seperti ini? Sorry. Saya cut dulu, nggak Yang dijawab pertanyaannya, Bang seolah-olah Juma. temuti. Nggak Jangan dijawab pertanyaan. dipotong. Bagaimana kalian ini? Pertanyaan nggak Panas, dijawab. panas. Panas, panas. Jangan main mood. Halo, ala rombongan. Pertanyaannya nggak dijawab, kenapa kau Iya. memahami Islam? Aduh. Iya, jadi mutiara tidak diberikan kepada babi. Jadi kalau dia hanya memahami Islam dengan terjemahan. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu memahami kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, ya silakan, itu derita lu. Itu derita lu. Sedangkan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kata kami itu bisa tunggal. Bisa tunggal kata kami itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran tidak diterjemahkan, tidak diwahyukan dalam bahasa Indonesia. Jadi harus dimaknai menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia saja sudah mengatakan bahwa kata kami itu belum tentu jamak. Kadang kami itu adalah tunggal gitu. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Tuhan, Al-Awwal. Al-Awwal itu artinya bukan awal. Bukan.
Al-awwalu itu artinya yang maha awal. Artinya tidak ada yang mendahuluinya. Kenapa? Karena dia tidak berawal. Al-awwalu. Beda dengan Yesus. Yesus adalah A dan O, AO. Makanya kalau mau memahami Islam, jangan pakai terjemahan doang. Pakai original teksnya supaya paham gitu loh. Kamu memaknai kemudian Allah dengan perspektif rasa bahasa Indonesia. Keliru. Keliru total itu. Itu kesalahan fatal yang kamu lakukan. Ya. Jadi laisa kamitslihi syai', harusnya kau paham di sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa Tuhan satu-satunya ini yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, yang manusia tidak bisa melihatnya, yang padanya kuasa yang kekal? Itu siapa? Hormat yang ada padanya segala hormat, itu siapa? Sudah pasti bukan Yesus. Siapa Tuhan satu-satunya itu? Nah, itu kau tidak jawab, sayangnya. Kamu hanya memaknai terjemahan-terjemahan Islam, Al-Quran, dengan makna bahasa Indonesia. Anda salah. Anda salah itu. Kata kami, kalau kita orang Indonesia aja, sudah bisa kemudian itu tunggal. Contoh misalnya saya masuk ke dalam kelas anak-anak, besok kami mau ke Jakarta. Ikut nggak anak-anak di situ? Nggak ikut. Tapi kalau saya mengatakan, kita ikut. Tapi kalau mengatakan kami, belum tentu. Nah, itulah makna bahasa Arabnya tuh. Jadi kami belum tentu jamak. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia memberikan sebuah kata yang bukan jamak, tetapi merujuk kepada keagungan? Ada nggak bahasa Indonesianya? Nggak ada. Maka karena kekurangan literasi bahasa Indonesia, maka cukup menggunakan kata kami. Dan itu bisa dipahami oleh orang yang paham Al-Quran. Gitu, saudara-saudara. Itu diam-diam. Iya, kayak gini diskusi ini meyakinkan Nur. Malam Putra. Malam Putra. Ya, selamat malam. Dari Kristen ya Putra ya? Terada Islam. Islam atau Kristen Putra? Kristen. Oke, Ya, Putra. Oke, mau diskusi? Tolong dibantu temannya tadi. Ya. Temannya dibantu. Tuhan satu-satunya yang Yesus perkenalkan itu yang mana? Oke, Putra mau diskusi atau mau bagaimana, Putra? Ada mau. Nanti Oke. sudah ada waktu. Salam, malam ini mau istirahat. Halo. Besok. Nanti saya naik ke room lagi. Minta maaf ya, bukan saya tidak mau berdiskusi tapi. Ya, saya tidak menahan diri gitu untuk menipu gitu. Oh, Oke, dia nggak Putra. mau menipu malam ini seperti malam-malam yang lalu. Oke, Putra. Iya, jadi Putra mungkin udah tercerahkan ya, memang untuk beriman itu tidak pakai tipu-tipu gitu kan. Oke, Putra, terima kasih. Enggak boleh kayak Bang Zuma itu. Bukan tipu-tipu. Ya. Kalau gitu ditanya, nipunya di mana? Silahkan tanya Bang Juma nih, ada langsung aja. Silakan, Putra. Ya, dia percaya anak orang, tetapi dia tidak mengakui dia kalau anak orang itu mati. Ya, itu salah satu penipuan yang berdusta. Saya Apakah percaya beda? kalau dia manusia, saya tidak percaya kalau dia hantu. Apalagi Tuhan. Tapi nggak mati ya. Iya, dia nggak mati. Ya, itu sebabnya. Berbeda dengan kamu. Kamu percaya Ya dia keluar udah, dari pikir kuburan. aja sendiri kau. Baca dalam dua Yohanes itu. Pertanyaan itu samamu. Yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Tarik kau kan? Kabur. Masya Allah, kabur ya. Bang Juma, kenapa ya? Ini pengalaman ya, saya bertanya aja. Pengalaman yang setiap TikTok, walau di komal muslim maupun yang komal mereka, kita ketika ditanya Tuhan, mereka ini maaf ya, mencret gitu.
Kenapa ya begitu? Mutar-muter. Paling jawabannya pada mulanya, pada mulanya. Dan akhirnya tersesat di Roma. Kenapa muter gitu nggak bisa menjawab? Silakan Ustaz. Kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena itu tadi, Yesus tidak memberikan mutiara. Tidak diberikan mutiara itu. Makanya begitu keadaannya. Karena mereka tidak memiliki hikmat. Apa hikmat itu? Pengetahuan. Mereka tidak memiliki itu. Sampai pada akhirnya mereka asal-asalan saja. Ngomong apa aja adanya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, ya mereka mau menjawab apa? Dia mau mengatakan Tuhan satu-satunya itu adalah Bapa. Nah, ini yang dua ini gimana? Mau mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus, yang duanya lagi gimana? Roh Kudus, yang duanya gimana? Nggak bisa. Jadi satu-satunya cara adalah ya menipu. Supaya kemudian kelemahan dari konsep bertuhan mereka itu tidak kita buka secara melebar dan dipahami secara menyeluruh, maka mereka memperdalam pemaknaan sendiri, pemahaman sendiri terhadap terjemahan. Mereka hanya baca terjemahan. Oh, kayaknya begini deh. Oh, begini kayaknya. Oh, mati lagi sudah ini. Mati langka sudah ini kalau dia ini. Padahal dia hanya menggunakan terjemahan. Dan dia maknai terjemahan itu secara kritis. Tapi kalau kitabnya yang sudah terjemahan direvisi, mereka nggak mau tahu isinya. Kalau isinya mengatakan satu, ya mereka harus mengatakan tiga. Mereka lebih mengutamakan doktrin, dogma daripada akal. Tapi kalau mengenai terjemahan Al-Quran, mereka harus menggunakan akal. Kalau mengenai terjemahan kitabnya, mereka hanya menggunakan percaya saja. Begitu. Jadi poinnya bahwa mereka ini sebenarnya paham gitu Tuhan yang satu-satunya siapa. Cuman masalahnya dia terbentur dengan tadi doktrin bahwa ada tiga sebenarnya. Kita mau bicara yang mana kan dia bingung seperti itu. Tapi kita gitulah. Tapi serahkan dulu ke Bang Handi. Tadi Bang Handi sempat motong, mungkin apa yang mau disampaikan Bang Handi sampai memotong. Silakan Bang Handi. Istirahat mungkin dia. Bang Andi jauh dari berangkat Bapak. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan minta di multi teman-teman ya. Sudah saya undang banyak teman-teman Kristen tapi belum ada yang mau naik. Silakan maju dulu Bang Baal. Iya, ini kalau kemarin ada diskusi dengan Bang Billy, ada di sana ada Kristen, ada Bang Billy dari Yahudi, kemudian dari Islam gitu. Bang Billy, narasi Bang Billy tidak memperlihatkan ada benturan antara Islam dengan Yahudi tentang Tuhan. Tetapi di sana Bang Billy malah ramai dengan orang Kristen. Padahal orang Kristen itu sendiri mengklaim bahwa Tuhannya mereka sama dengan Tuhan orang Yahudi. Bagaimana menanggapi itu, Bang Juma, bahwa Yahudi sendiri mengatakan bahwa tidak sama katanya, tapi Kristen bilang sama gitu. Gimana Bang Juma? Silakan. Maksudnya sembahan umat Islam dan sembahan mereka itu sama gitu ya. Jadi kalau dari diskusi lintas tiga agama ini, Bang Billy bahwa mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam ini secara esensinya sama, bahwa dia itu bukan makhluk, bukan apa dan sebagainya kan. Di sana Kristen mengklaim bahwa Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya yang disembah orang Yahudi. Yahudi menolak pada saat itu Bang Billy. Oh tidak sama katanya. Nah ini kenapa mereka selalu mengklaim mereka sama Tuhannya yang disembah orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen? Silahkan Bang Juma. Iya, karena cuman dengan cara itu mereka bisa menyembunyikan identitas sembahan mereka. Wa iyada'una illa syaitana marida. Mereka menyembunyikan identitasnya itu. Mereka menganggap bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Padahal Tuhannya orang Yahudi justru memerintahkan membunuh
siapapun yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain selain daripada dirinya. Itu tertuang di dalam Ulangan 13, nomor 1 dan seterusnya. Perintahnya bunuh. Kalau ada yang memerintahkan kalian untuk menyembah kepada ilah yang kalian tidak kenal, agnostos theos, bunuh. Itu perintahnya tuh. Diperintahkan kemudian untuk dibunuh. Nah, ini yang kemudian saudara Kristen harus paham, bahwa ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah yang kalian sembah dalam nama Kristus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang-orang Athena? Mereka tidak mau jujur. Kalau mereka mengatakan Tuhannya orang Yahudi, adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Tapi ketika kemudian mereka menolak bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhannya orang Athena, dewanya orang Athena, mereka menolak nih. Tapi Paulus yang mengiyakan. Beratnya itu di situ. Bahwa Paulus datang ke orang Athena memperkenalkan dewa agnostos theos yang selama ini mereka sembah secara turun-temurun dalam nama Kristus. Dan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 17. Nah ini, maka berat mereka untuk mengatakan, oh tidak sama dengan Tuhan Yahudi. Harus sama, karena kapan lepas dari sana, maka satu-satunya sumber akan terkuak bahwasanya memang mereka berasal dari Roma Yunani. Gitu Bang Baang. Luar biasa ya Bang Juma ini pinter ya. Aku ingin jadi Bang Juma tapi nggak bisa nih. Gimana ya Bang Juma ya? Saya pintar sedikit Bang dari Abang. Tapi Abang pintar banyak dari saya. Gitu. Alhamdulillah. Gampang kok. Gampang kok. Nah, kita kan selalu ini Bang Putra mau diskusi, Bang Putra. Silakan Bang Putra. Nanti kalau saya nanti Bang Putra turun lagi. Putra silakan. Ya, sebelum ke Putra, Abang Dah, Guru Daku, Bang Zuma, izin saya mau sharing saja. Kenapa saudara-saudara Kristen ini sebenarnya mengetahui bahwa dia katakan itu Tuhan? Sebenarnya apa yang mereka inginkan pada waktu berdiskusi itu, mereka tidak jujur atau memang mereka beleng-beleng? Silakan Guru Dah, itu gimana itu? Di samping itu, di samping beleng-beleng, Al-Quran memang sudah memberikan sinyal kuat. Apa kata Quran? Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, baik itu Torah, Injil, Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya. Maka mereka bersama selalu dengan setan. Itu Quran yang mengatakan. Barang siapa yang menolak Al-Quran, maka mereka akan selalu bersama dengan setan. Setan akan selalu menemaninya. Makanya kan kita dengar iblis menggocok aku, kan gitu ya. Ada kan? Pendiri agama selalu digocok sama setan. Wa may ya'ashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. As-Sukruf ayat 36. Siapa yang kemudian berpaling dari pengajaran Nabi Muhammad, berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih dengan mewahyukan Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkan orang tersebut dan setan akan selalu menemani orang tersebut. Nah inilah yang terjadi. Karena mereka bersama dengan setan, maka tidak bisa kemudian mereka sampai kepada kebenaran Tuhan itu bukan manusia. Sehingga manusia pun mereka tuhankan. Sudah dikatakan ini manusia. Kristus adalah manusia yang diurapi. Masih juga dipelintir. Karena mengapa? Iblis menyertai mereka. Yesus juga mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi iblisnya memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus, ada iblis bersama dengan mereka. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Siapa mereka ini? Mereka yang bernubuat mengusir setan, bermukjizat. Lagi-lagi betul kata Quran. Benar kata Quran. Bahwa setan, fahuwalahu qarin. Mereka senantiasa dibersamai oleh iblis. Begitu adindaku, Masya Allah.
Lanjut. Oh, Akbar. Kita sering mau manasin Oten ya, Bre. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Insya Allah. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Iblis datang dalam nama yaitu Kristus. Kalau iblis datang dalam nama bom-bom, nggak ada orang mau percaya. Tapi karena iblis datang dalam nama Yesus, maka orang-orang Athena, orang-orang Roma percaya. Mereka lah yang menjadi peluncur utama untuk menyesatkan manusia. Tidak percaya? Coba Anda baca, Adinda baca di Wahyu 12 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Jelas kan? Jelas. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh apa? Seluruh aikomene, seluruh perkumpulan yang ada di Gereja. Kaisaran Romawi. Dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Dilemparkan kemana? Ke Roma. Itu jelas itu. Bersama-sama dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi mereka harus mengakui itu. Bahwa iblis dilemparkan ke gereja-gereja. Berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Gereja yang mana? Ya Akumene, perkumpulan gereja Kaisaran Romawi sedunia bahkan. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh Akumene. Seluruh gereja-gereja. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke tanah, ke bumi. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu gampang kok. Data valid ya? Data valid ya? Valid. Oh, Masya Allah. Putra, silakan ditanggapi Putra. Mungkin Bang Juma salah, silakan dikoreksi. Silakan. Enggak, aku heran lihat si Juma. Satu sisi tadi dikritisin, tapi satu sisi dipuja-puja. Jadi cacat logikanya orang ini. Mana ya? Kau yang nggak nyampe, bedul. Dia tadi bilang apa setan, apa dia bilang setan mengatasnamakan Yesus. Aneh, kan ada diajaran Yesus yang mengatakan itu. dengar dulu, di ajaran kalian itu kan dosa besar apa menghujat sesembahan orang lain kan gitu. Berarti kalian tidak paham dengan kitab Anda itu. Mana yang kami hujat? Mana yang kami Ya hujat? tiap hari kalian menghujat. Kenapa enggak Nabi Anda? Siapa yang kami hujat? Siapa? Berapa hari? Yesus Tuhan enggak? Manusia kok dituhankan? Sekarang Nah, Yesus itu bukan menghujat itu bukan menghujat. Dengar dulu, Yesus itu ada dosanya enggak? Coba buktikan dulu. Tidak ada dosanya, makanya dia tidak Makanya pantas. wajar kami bilang itu Tuhan. Wah. Sekarang Nabi siapa yang ada dosanya? Wah. Karena tidak berdosa katanya wajar itu. Iyalah Tuhan. wajar. Nah, Tidak ada. Baginda ada dosanya, kalian anggap Nabi. Mana? sekarang saya tanya samamu, burung pipit itu ada dosanya enggak? Kok kau bandingkan dengan burung? Makanya kalian logika. Kalian bodoh. Ya, kau katakan yang tidak ada dosanya Tuhan, burung pipit itu ada dosanya enggak? Kan perbandingannya harus seimbang lah. Makanya Ya seimbang kok manusia, kau bilang manusia. makanya aku heran lihat orang Islam kok Anda itu dikultuskan seorang gurunda. Anda itu yang tidak nyampe. Kualitasmu kayak gitu. Bagaimana perbandingan itu burung dengan manusia? Betul tidak kemudian dalam konsep agamamu Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul nggak? Mau kemana bro? Burung sama... Enggak, aku tanya betul enggak Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Sekarang buah kuldi itu apa? Aku tanya dulu. Betul tidak Anda mewariskan dosa kepada keturunannya? Betul. Ada yang mengatakan buah kuldi Yesus itu termasuk biasa. keturunan Adam Kau enggak? bilang itu buah kuldi itu buah benaran di surga. Apa hubungannya Yesus buah itu kuldi keturunan sama Adam manusia? enggak? Keturunan Penampakannya. Adam. Anda Tapi itu Yesus berdoa. mewarisi dosa. Boleh nggak mengambil barang orang tanpa izin? Nggak boleh. Pernah nggak Yesus mengambil barangnya orang tanpa izin? Pernah. Berarti berdosa. Sebentar lagi nanti kau puji-puji. Boleh nggak kemudian Yesus Sebentar lagi kau kritisin. orang Makanya saya bilang kau itu sengklek. berbohong? Nggak Kamu boleh. sengklek. Sebentar Yesus kau- berbohong di dalam Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang naik ke surga Lagi selain daripada kau paham, aku. kan?
Benar Kutip nggak? lagi Bohong tuh. lagi. Kali kau kutip lagi. Sebentar Bohong lagi dia. kau ejek. Dan Makanya tidak bisa. satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang paling banyak dosanya Yesus. Nah, kau hujat lagi kan? Loh, Kau hujat lagi. hujat. Makanya otakmu itu. Kutanya dulu otak- samamu. Kutanya dulu, siapa yang menanggung dosa-dosamu semuanya? Orang Kristen. Jadi Siapa kayak gini yang mengambil kalian alih puja-puja. dosanya? Orang kayak gini kau Hei. puja-puja. Kau anggap ini. Siapa yang mengambil alih dosa kamu curi ayam? Putuskan orang kayak gini yang kualitasnya nggak Siapa ada. yang ambil alih dosa kamu memperkaus kucing? Siapa? Yesus. Berarti seluruh dosa-dosa orang Kristen di dunia ditanggung Yesus. Berarti lagi. Yesus itu Kau adalah fitnah lagi. manusia Kau yang fitnah paling lagi. banyak Kau menanggung fitnah dosa. lagi. Betul? Makanya kalian sengklek. Otakmu sengklek. Di Kau dalam hina lagi dia. agamamu, Kau fitnah lagi. Yesus Kau itu fitnah. adalah manusia Fitnah yang lagi. paling Kau puja-puja. banyak menanggung dosa-dosa. Makanya saya Betul? bilang heran lihat Hei. ini apa? Pakai otak dong, pakai otak. Jangan ngomong sendiri, pakai otak. Jangan kesini merepet. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, ditanggung oleh siapa? Itu Hei, nggak apa-apa. Jangan kau mute. ditanggung oleh siapa? Jangan di mute. Jangan di mute. Itu Ditanggung rancangan oleh apa-apa. siapa? Hah? Satu. Ditanggung oleh siapa? Hah? Yesus. Jangan di mute. Seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung Yesus. Masa Berarti Yesus ini mau adalah kau makhluk dibilang yang kurung paling kualitasnya banyak kayak gini? dosanya di antara seluruh makhluk. Manusia dibandingkan dengan burung puyuh. Sembahanmu itu adalah sembahan yang paling banyak dosanya. Sebanyak-banyaknya dosa penjahat, Yesus jauh lebih banyak dosanya. Sebab seluruh Bagaimana dosa-dosa dapat Kristen kau dibilang ditanggung burung, sama Yesus. Maka dosa-dosa yang ada pada pundak Yesus harus Yesus pertanggungjawabkan kemana? Surga atau ke neraka? Kebodohan ini anak buahmu. Yesus menanggung dosa itu ke surga atau ke neraka? Dong, gimana saya ngomong kalau di mute? Makanya nyambung, jangan kau ngomong sendiri. Enggak. Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen itu ditanggung ke surga atau ke neraka? Mute, gimana saya ngomong? Udah turunlah. Hei, ternyata Masa Tuhan bikin lu penghuni perbandingan manusia dengan neraka. burung? Kualitasmu gimana? Ternyata Tuhan lu penghuni Kualitasmu neraka. Karena dia adalah Itu. makhluk yang paling banyak berdosa. Dosa memperkaos, dosa membunuh, dosa memburi, dosa mencuri, merampok, menipu, apalagi membodohi, apalagi seluruh dosa ditanggung sama Yesus. Pertanyaan saya, kemana Yesus menanggung dosa manusia? Ke surga atau ke neraka? Hei, kemana Yesus menanggung seluruh dosa? Ke surga atau ke neraka? Masa? Kata iblis, biarlah aku menanggung dosa kalian, wahai Kristen. Yang penting kalian ikut aku sama-sama ke neraka. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosamu, tapi temani aku di neraka ya. Karena tidak mungkin Yesus ke neraka. Maka yang ke neraka adalah iblis dalam nama Yesus. Siapa yang menanggung dosa mencuri? Yesus. Siapa yang menanggung dosa memperkaos? Yesus. Siapa yang menanggung dosa membunuh? Yesus. Ketika kemudian orang oten korupsi, siapa yang menanggung? Yesus. Seluruh dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh siapa? Yesus. Yesus dan Yesus ini ketika dia menebus dosa, dia tebus ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pengikutnya itu termasuk aki jongkok. Kualitas begini cuman curhat dia. Curhat saja kerja lu. Oten kalau tidak salah tafsir terjemahan Quran, pasti dia tafsir kitabnya sendiri. Itulah Oten, tak punya otak. Yesus bilang ke Yahudi, jangan kau berikan Oten barang-barang kudus dan mutiara. Makanya kau Bahlul,
Ditanya Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawabanmu? Woi! Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawab. Orang menebus utang kemana? Ke pegadaian. Bukan hanya cuma ngomong, aku nebus utangmu ya. Utang. Di mana tempat menebus dosa? Di surga atau di neraka? Di neraka. Berarti yang mati di salib itu adalah penghuni neraka. 1800 Siapa penghuni neraka menyaksikan itu? Kamu kualitasmu begitu. Kau Siapa bandingkan penghuni neraka manusia itu? dengan burung pipit. Yesus Bagaimana asli gurunda gini? atau Yesus palsu? Yang Kamu penghuni bangga neraka. banget kau dibilang gurunda, tapi kualitasnya begitu. Curhat Manusia aja kau sandingkan terus. dengan burung pipit. Bagaimana intelekmu? Lah kalau Tuhan dibandingkan Tapi kau dengan manusia dipuja-puja boleh? orang ini, makanya pemujanya Hey. itu orang-orang IQ jongkok itu. Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kau bandingkan dengan makhluk terkutuk, boleh? Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kuceluk? Sekarang kalau Tuhan saya kau bandingkan bandingkan kau dengan kodok gimana? binatang. Pintar mana kau sama kodok? Mau kau Tuhan dibandingkan sama dibandingkan kodok? dengan binatang. Yesus kau bandingkan dengan binatang. Manusia kau bandingkan dengan manusia. Itu baru pas. Bagaimana kualitas gurunda Yesus kayak manusia gini? kau bandingkan dengan Dibandingkan domba. manusia dengan burung pipit. Disaksikan 1.800 orang ini. Begini kualitasnya gurunda. Malu dong. Masih bagus burung pipit daripada babi. Yesus katakan begitu. Jangan kau lemparkan Kalian mutiara ngagung-ngagung. kepada babi. Babi yang dimaksud Orang di sini babi gurunda, asli 1.800 atau Kristen? penontonnya begini. Apa kualitasnya gini gurunda? Yesus menganggap babi itu babi asli atau Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara keluar kepada aslinya. babi Nanti asli dari Ragunan keluar atau semua. kepada Kristen. Pertanyaan lo. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau babi Kristen yang dimaksud? Kau curhat aja terus kerjamu kau. Kurangi minum ketuban kuda. Kebanyakan curhat kau itu, bukan diskusi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi asli atau Kristen yang dimaksud babi di situ? Kemana kau taruh mukamu 1.800 menonton kamu kualitasmu begitu Itu bro. aja terus. Manusia kau Itu bandingkan aja dengan terus. pipit. Kemana? Itu aja terus. Akimu. Yesus membandingkan kau yang manusia dengan babi. Hanya kamu Matius 7 dikutuskan nomor jadi 6. gurunda. Itu yang Yesus mengkhususkan itu orang-orang membandingkan- tidak berkualitas itu. Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham kah? Keluar aslinya. Nanti dari Ragunan keluar semua. Matius dari 7 Ragunan. nomor 6. Di situ Yesus nanti membandingkan kau selangkangan. dengan babi dan Nah, itu anjing. itu. Itu dalil. Kau mau diskusi atau kau mau curhat di sini? Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham? Matius Keluar. 7 nomor 6. Bukannya agama itu jadi kemaslahatan cuma kok kamu Lah, saya baca jorok-jorok. dalil. Agama itu Agama kemaslahatan, itu tapi dibuat agamamu untuk enggak. kemaslahatan umat. Bukan Yesus untuk yang mengatakan menyakitin orang itu lain. kepada Yahudi. Jangan kau melemparkan Agama itu mutiara dibuat untuk kepada kemaslahatan babi. umat, bukan untuk Babinya menyakitin di orang situ lain, siapa? bro. Anda paham dengan itu kan jabatanmu gurunda. Woi, babi di situ siapa yang dimaksud Yesus? Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi di situ siapa? Yesus membandingkan manusia siapa dengan babi di situ? Woi, babi. Sorry. Babi. Astagfirullah, sorry. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Jawab babi. Salah, sorry. Predikamu gurunda, tapi tata keramamu ngomong nggak benar. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Bagaimana gurunda jabatan gurunda gitu? Coba. Buang aja itu jabatanmu gurunda. Yesus membandingkan manusia siapa di situ Gurunda dengan apa kayak babi? gitu kualitasnya berbicara? Babi, jawab dulu. Ngomong Babi. kata-kata. Astagfirullahaladzim. Ini mulut saya bilang babi sih. Matius 7 nomor 6 Harusnya kata kamu Yesus, malu jangan pakai kau melemparkan mutiara predikat kepada kamu babi. gurunda. Babi yang dimaksud Kita di situ gurunda. siapa? Ngomong- Babi. Astagfirullahaladzim.
Babi. Aduh, Astagfirullahalazim. memang inilah ajaranmu ya. Kepepet. Aku tidak pernah mau ngomong gitu, cuma aku tidak pernah ngomong gitu, cuma Nggak boleh pernah memanggil ngomong orang dengan gitu. panggilan Makanya babi. dibilang kalau lempar Makanya kau saya dengan tanya batu, sama lempar kamu, dengan kawan. pisang. Babi. Kalau Nggak kau boleh sebenarnya orang itu disakitin, manggil orang dengan doain, binatang, kan babi. gitu. Babi, tidak boleh orang memanggil manusia dengan panggilan babi. Nggak boleh, babi. Kau paham situ, babi? Aduh, kok saya jadi lata malam ini ya? Astagfirullahalazim. Bukannya Padahal saya agama cuma Islam mau cuma bertanya, mengatakan agama, bro. Matius Bukan 7, menyakiti orang lain. Matius Anda itu kan 7 menyakiti. nomor 6, Buat apa Yesus itu agama menyamakan kalau manusia menyakiti orang dengan lain? babi. Manusia Itulah. mana Itulah. yang Yesus setarakan dengan babi di dalil itu? Makanya pohon itu kelihatan dari buahnya, Juma. Babi. Pohon itu kelihatan Babi. dari buahnya. Dari mana kita Babi. tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Babi. Dari mana kita tahu? Yesus menyelaraskan manusia mana Dari dengan babi buahnya. di data itu. Jadi kalau Babi. umatnya bagus, Babi. Mama susahnya ngajar pohon babi. itu kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Dari mana kita tahu itu? Babi susahnya bicara Durian sama dari buahnya. babi. Dari mana kita tahu jambu? Dari buahnya. Sama babi ngomong Kalau umatnya kayak susah gini, sekali. Ngomong sama babi memang umatnya berat gini, rasanya. benar enggak? Kita mengharapkan ilmu tapi yang ada cuman celote doang. Saya membandingkan manusia dengan burung pipit. Ngamuk. Yesus membandingkan dirinya dengan babi. Nggak protes. Inilah, nggak ada mutiara. Pertanyaan saya sederhana. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apakah babi asli atau itu ditujukan kepada orang? Pertanyaan saya, orang mana, manusia mana yang Yesus sebut dengan sebutan babi itu? Koclok. Dasar pemakan babi. Siksa kali kau, mau sok pintar. Harusnya itu kau naik di sini, kau menjawab bahwa Yesus itu menganggap kalian ini termasuk Mauli Pakpak ini sebagai babi. Kan gitu, itu dalilnya ada. Kenapa marah? Kalau Yesus menyebut Mauli Pakpak sebagai babi, ya terima dong. Kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Kalau ada pun kayak Kenapa gitu, harus ngamuk? Kan gitu. Iya kan? Bersorak-sorak kau kayak seperti itu. Tidak, Yesus memanggil muridnya Memang Yahudi. gitu harus diajarkan rupanya. Kata Yesus begini, Om. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, Yesus menyamakan babi itu dengan siapa di situ? Yahudi atau Kristen? Itu Artinya pertanyaannya. apa? Itu artinya apa menurut kau? Kau kan jago apa bahas. Lah Artinya saya justru apa yang kau bertanya bilang itu, Om. Hah? Saya bertanya. Di mana? Mari dulu ku baca. Yang mana? Matius itu kau bikin 7, itu? Matius 7 nomor 6. Jangan kau melemparkan Kalau kau mutiara kena- kepada babi. Pertanyaan saya, Kalau kau babi yang memang dimaksud di situ percuma kau, Mauli Pakpak apa kau? atau orang Yahudi. Begitu loh. Mulutmu kok kayak gitu apa orang? Lah saya bertanya karena ada dalilnya. Apa sih ini? Ayat Jangan apa? kau- Ayat berapa? Jangan kau memberikan barang Ayat kudus berapa? kepada anjing. Ayat Dan jangan kau berapa? melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat berapa? Ah itu setuju. Ayat berapa? Ya itu Matius 7. Jangan kau melemparkan mutiara Kamu kepada Matius 7 itu babi. panjang loh, panjang. Iya itu Matius dia 7. Matius 7. Matius 7. Matius 7, jangan melemparkan babi kepada mutiara. Kurang kau, Salah, tapi salah. kau tiap hari baca. Salah, kitab, salah, kau salah. Matius 7, Jangan Matius 7. melemparkan babi kepada mutiara. Astagfirullah. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, itu yang dimaksud babi di situ Kristen atau Yahudi? Yang apa ke ini? Tengok apa cuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kaulah itu nabi palsu itu. Bukan itu, bukan Termasuk itu. kau di sini nabi palsu. Bukan itu. Jangan kau melemparkan Jangan kau- kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang disebut anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Jawab.
Ayat berapa biar ku baca dulu. Matius Katanya. 7, Cak Kangkung. Yesus itu mengatakan. Matius tak 7. tahu. Matius 7 itu panjang. Matius 7 dibilang. Matius 7 ayat 7 begitu. Matius 7 tanggal 25 Desember. Mau. Susah kali lah orang ini. Paut juga kau. Matius 7 panjang. tanggal 25 Desember. 28. Astaga Maula. Susah kali kau. Juma. Tunggu ku baca ya semua Juma ya. Ya, Ini bacalah. Matius 7 ini panjang ini Juma. Di Matius 7-nya aja, Bu. Nggak usah baca semua. Matius 7 aja. Kalaupun ada tertulis di sini, nggak usah kau pala berkuak-kuak seperti Pertanyaannya itu. Baca sederhana, dengan Ibu. bagus. Nggak boleh Yang kayak dimaksud gitu Yesus berkuak-kuak anjing kau. dan babi di Yesus situ itu Yahudi atau mengajarkan. Kristen? Yesus itu kan mengatakan seperti jangan kau mutiara, maksudnya jangan kau kepada manusia yang tidak mau menerima ngomong perkataannya. apa ini? Ngomong Begitu. apa? Pertanyaan saya, Jangan Yesus kamu menghakimi. Yesus menyebut Ini- anjing ini dan babi di Matius situ 7 ya, sebagai ini Yahudi Matius atau 7, Kristen. Matius 7 gini cuma biar ku baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena Bukan dengan nih. penghakiman yang kamu pakai, Bukan ini itu, Matius 7. Matius Ini 7. Matius 7. Iya, ini Matius 7. Di situ Jangan mengatakan, kamu menghakimi jangan supaya kamu kamu memberikan tidak barang-barang dihakimi. kudus kepada Karena anjing, dengan dan jangan penghakiman kau yang melemparkan kamu pakai, mutiara kepada babi. Iya, Pertanyaan iya. saya, anjing dan babi Dengan di situ menghakimi, itu dengan gelar yang diberikan gimana? Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Tunggu Jawab. biar ku baca dulu. Kenapa dibilang Yesus itu gara-gara apa? Kan begitu. Harus kau tahu jalannya. Kenapa? Gara-gara Yesus arisannya nggak mengatakan itu? naik-naik. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Kitab sendiri akan sudah bahasa diukurkan Indonesia, kepadamu. masih juga belum Apakah tahu. kau melihat selumber di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau Kayak anak ketahui. TK. Itu kau ini. Ini mah kau itu. Matamu melihat ingat seperti yang bilang ini kan. Kau hakimi orang babi. Kristen. Tetapi di matamu nggak kau perhatikan seperti apa. Woi, Kau Sambalu. teroris. Kau teroris kau tapi mata orang kau perhatikan. Sambalu. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus dengan sebutan anjing dan babi di situ? Yahudi atau Kristen? Itu aja kok repot. Kau melihat kan mata orang yang Kok mata pula kau bahas, kok matamu suwe, bukan mata dibahas di sini. Sama seperti yang dibilang Yesus. Yesus berkata, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ itu siapa? Hah? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Bu, Kelakuan kalian. Bertahu kok kau kelakuan? selalu melihat bagaimana Kristen itu, tetapi matamu yang Kok mata dibahasnya ini? Kau umbar-umbar di apa ini? Ini ucapan Tetapi kalau Yesus Kristen yang itu, sedang kita Kristen kaji, itu, Bu. Kau selalu memandang Kristen itu kecil. Padahal kau lagi lebih apa? Yesus berkata di Matius 7 itu. Iya, memang Yesus, makanya dibilang Yesus itu, kenapa kau kasih mutiara kepada apa? Ini sama kayak kau nih. Babi dan anjing di situ ditujukan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen. Di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Balok mata terus. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada mata terus saudaramu, dibahas ini. biarlah Matamu aku suwe. mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Orang bayi keluar dari rahim ibunya kok dibilang Tuhan, ada matamu balok rusak. di dalam matamu. Hai orang Mata lagi. ini, termasuk kau di sini ini, termasuk kau di sini perkataan Yesus ini.
Nenekmu kiper. Termasuk kau di sini. Pertanyaan Dengar dulu. saya, ketika Biarlah Yesus berkata aku kepada mengeluarkan muridnya, selembar jangan itu kau dari- memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaannya, yang Yesus katakan anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Islam belum ada di situ. Aneh-aneh aja orang ini. Woi, lame-lame, jawab. Bu Mauli, bisa diskusi apa enggak Bu Mauli? Aduh. Inilah kalau hantu tua penunggu pohon cempedak begini gaya diskusinya. Tanya baik-baik malah mengamuk. Pertanyaan sederhana loh. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena kami heran kok kalian nggak cerdas-cerdas dalam membahas agama. Kitab kalian sudah bahasa Indonesia, Dengar udah dulu, direvisi. dengar. Ini yang kau katakan kan, yang Matius 7 ayat 6. Ini yang kau katakan itu. Nah, itu dari tadi ayat itu. 6. Ini kan tadi kan udah dikatakan Yesus di sini. Apa namanya? Jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Mata lagi. Ya kan? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya, jangan, ini kata Yesus ini ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Pertanyaannya, Lalu ia yang Yesus berbalik anggapnya mengoyak anjing dan kamu. babi di situ Yahudi atau Dengar Kristen? dulu. Di sini nggak ada dikatakan untuk Kristen. Ya atau pasti untuk orang apa. itu, Bu. Itu untuk orang yang ada masa itu. Manusia, untuk Itu manusia. untuk manusia yang ada pada masa itu. Artinya di sini, Pertanyaan betapa saya, apa? orang yang dimaksud di sana Kristen atau Yahudi yang disebut anjing dan babi di situ, Ibu? Makanya lari agamamu, biar mampus kau. Nggak tahu kau arti apa arti ini. Hal yang kudus yang berharga. Bahwa yang kudus itu berharga. Jangan kau kasih supaya kau jangan diinjak. Maksudnya begini kan. Iya, yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Arti ayat ini. Yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Kurasa pusing apa? Gila kurasa kau. Artinya apa ini ayat ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Iya, anjing yang dimaksud di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Kepada babi. Babi yang dimaksud di situ Yahudi atau Kristen? Artinya ini menurutmu kau kan pandai agama. Artinya ini apa menurutmu? Arti ayat ini apa maksudmu? Masolang janda pirang. Itu Tanya pertanyaan dulu, saya. Arti ayat ini mengenai apa menurut kau? Saya Kau kan pandai bertanya, agama. siapa yang dimaksud Yesus di sana sebagai Di sini anjing kan dan babi? dikatakan kudus kepada anjing. Jangan kau kasih apanya. Maksudnya begini Apanya, loh. neneknya? Dengar dulu. Apa namanya? Apanya namanya? Kau artinya ini panjang loh Juma. Maksudnya begini. Jangan kau kasih dirimu kepada anjing yang kudus. Kita kan kudus. Garumbang lama rupa. Jangan kau keserahkan dirimu kepada janda anjing. pirang. Itu Yang saya artinya ini. tanya, yang Yesus sebut babi dan anjing di situ siapa? Yahudi atau Di Kristen? sini nggak dikatakan loh Juma untuk Kristen aja, ini tuh semua manusia ayatnya ini Juma. Mana ada? Ada aja nih penipu, sudah tua penipu. Jangan begitu, Bu. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan begitu, jangan menyesatkan begitu, Bu. Tidak boleh. Jangan menyesatkan, tidak boleh. Yesus menasihati muridnya agar tidak melemparkan barang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Aku paling bilang aja cuma kayak gini. Aku melihat kalian itu semua
Gak peduli aku. Lebih jago aku. Itu pikiranmu. Di sini Maka kepercayaan pertanyaannya ini dikatakan saya, Yesus di sini tentang yang menghakimi. dimaksud Dia tahu kau Yesus dengan gelar babi dan mengenai anjing di menghakimi situ, ini, menghakimi yang tidak orang, boleh dikasih menghakimi mutiara orang. oleh muridnya Dia pada tahu saat kau. itu, Seperti ini, itu orang seperti Yahudi ini cuma atau orang di, Kristen, di muka Bu. orang kau tahu, di mata orang Mata lagi. Hehehe. Mata terus. Mata yang orang terus. kau pandang. Diulang-ulang Yang terus. Tidak ada yang bahas teroris itu, mata. kau nggak kau perhatikan. Selalu kau Mata menyalahkan terus. Kristen. Itu dulu. Hah? Yang teroris itu siapa? Yang teroris Ibu, siapa? yang saya tanya. Ini dulu, ini. Sama ini ayat ini. Yang sama saya ini, Matius tanya, 7 ini. Matius 7 Yesus ini saat tentang itu kejahatan melarang ini, muridnya tentang memberikan orang mutiara bertakwa. dan juga barang Ya. kudus kepada anjing Kan dan memang di sini babi. sudah dibilang, Pada jangan saat itu berikan yang dirimu dimaksud kepada Yesus anjing, itu artinya ini. sebagai anjing dan Jangan babi itu kamu siapa, Bu? memberi. Siapa yang dianggap anjing dan babi oleh Yesus di situ? Orang-orang Yahudi kah? Kalau orang Yahudi apa alasannya? Orang-orang Kristen kah? Kalau orang Kristen apa alasannya? Coba Ibu jawab. Ibu. Nah inilah kalau Ibu punya celana dalam bolong. Otak bolong juga. Celana dalam sempak udah 3 bulan tidak pernah diganti. Jangan Ya, inilah berikan Ibu. kepada anjing, itu masuknya. Nah anjing yang dimaksud Bukan Yesus di situ nasihat ini. siapa? Nasihat Kan ini hanya ada 2 kepada golongan manusia. waktu itu, Ibu. Bukan. Di luar nasihat kelompok ini. Yesus hanya ada Ini kan 2. nasihat, hal Orang yang kudus Farisi, dan berharga. orang Roma. Yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa, Ibu? Makanya Yesus itu di sini menasihati umatnya. Taruhlah dulu menasihati umatnya. Ya. Agar jangan Supaya melemparkan jangan mutiara kepada sembarangan anjing dan babi, kan? Ini nasihat ini bagi manusia, nasihat. Pertanyaan saya, siapa yang Yesus samakan dengan anjing dan babi di situ? Orang Farisi atau orang Roma? Baca Alkitab itu, kau renungkan dulu. Ini arti ini apa? Harus begitu, bukan asal dibaca. Padahal Justru di saya sini bertanya dia supaya saya bisa ngerti. Saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Dengar dulu, di sini juga dibilangnya jangan kamu menghakimi. Kau ini kan sekarang menghakimi orang Kristen. Saya sedang bertanya, Iya. bedu. Saya lagi Makanya bertanya. di situ dibilang Yesus di sini hal yang kudus dan berharga. Ini nasihat ini. Nasihat ini untuk umat Kristen. Enggak usah pengikut kau. Nasihat ini untuk Kristen. Kenapa pula Kristen di situ? Hei, ini penyesat juga ini orang tua ini. Kresek, kau yang kresek. Ini kan Dasar memang penyesat untuk orang Kristen tua lah. bangka, makan kayak babi, Kau yang bangka. makan Kau dedak. yang bangka. Aku bertanya, Ini kan malah tentang Kristen untuk- masuk di kayak situ. untuk apa mak Kristen kau. ini? Saya bertanya, saya Bodoh bertanya, kali kau. mau iblis betina, mau iblis jantan, Ini sama kan aja hal yang- putra, sama aja, namanya iblis, hal sama-sama yang iblis. kudus Kayak cewek kau. Paham kau? Ibu kau lawan. Gak ada ibu-ibu, gak ada Mana bapak-bapak. kualitasmu? Kalau iblis ya Gak iblis. malu kau Pertanyaan Turun aja kau lah. saya, yang dimaksud Masa Yesus ibu di kau situ lawan, anjing gak dan malu kau. kau itu yang gak malu. Harusnya Kau aku bantu lawan jawab. perempuan. Malu Hei. dong gurunda. Bahlul, yang saya tanya, Yesus menyebut di sana anjing Udah dan yang lain babi aja itu yang jawab, siapa? jangan Dengar lu. dulu apa? Dengar Yahudi Ibu-ibu atau kau lawan, anjing? malu kau Ya karena ibu-ibu memang yang naik di sini dong, Mak. Bukan kantong. Aduh. Tolol. Bahlul. percuma Kau berantem mulut kau tuh. Aduh. Dasar pemakan babi. Ustaz aku Ditanya tapi kau bukannya membantu temannya si betina ini, malah dia permalukan dirinya. Ibu betina, yang dimaksud Yesus di sana anjing dan babi itu, kalau ibu kan berarti babi betina toh,
anjing betina kan? Ah, gitulah. Mengomel Nah, aja sekarang kau mengomel Kristen pandai kau. sekarang Ustaz yang aku, dimaksud ustaz Yesus aku. ini saya Apa bertanya kau, loh ustaz Ibu. kayak Saya gini? bertanya loh, bertanya baik-baiknya Yang aku bilang di sini, bertanya. hal yang kudus dan berharga. Ah, Hal yang jangan kau kudus dan lemparkan kepada berharga. babi. Pertanyaan Ih, saya, bodoh kali. yang dimaksud Jangan babi di kau berikan sana mutiara kepada Yahudi babi. atau Kristen Mutiaramu Ibu? kepada babi. Babi yang dimaksud di Bodoh sana babi kali. beneran Enggak tahu mengartikan atau itu apa ini. majas? Jangan kamu Perumpamaan. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, Kalau anjing yang dimaksud di sana kudus siapa, Ibu? barang kudus itu apa menurutmu? Apa? Barang kudus Juma, itu barang kudus itu Taurat. Hah? Taurat. Barang kudus Taurat. Iya, Yang mana? Taurat itu hanya ada 10. Yang mana? semuanya. Semuanya mana ada dibikin di sini tentang hal yang kudus. dan Ya, berharga. itu barang kudus, barang suci. Semua firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah barang suci. Barang kudus. Dan itu tidak diberikan kepada Kristen. Nggak ada tentang 10 firman ini. Pertanyaan saya, Hal anjing dan babi di menghakimi situ ini tentang- siapa? Ini tadi hal menghakimi. Matius 7 ini tentang hal menghakimi. Hal Yang kudus dimaksud dan berharga. babi dan Hal anjing di situ siapa, Ibu? pengampunan dosa. Ini tentang Astagfirullahaladzim. nasihat Yesus ini. Biar tahu kamu. Jalan Ya yang benar. Allah. Hal pengajaran yang sesat. Susahnya ya hal Allah untuk pengajaran kemudian yang mewariskan sesat. orang-orang kafir Ini ini. nasihat ini biar tahu kamu. Nah, tentang Ya Allah nasihat ya ini. Karim. Masih setuju ini. Begitu sulitnya kemudian Mana ada mewariskan dibilang di orang sini gila tentang- ini ya Allah. Tentang apa namanya ini Ya Taurat di sini. Allah. Makanya Begitu kau kalau susahnya baca aku dulu. mewariskan orang gila ini ya Allah. Kau yang gila kau. Ya Ini tentang nasihat hal yang Allah. kudus dan berharga. Betapa sempurnanya kamu ciptaanmu, memberikan- begitu sempurna. memberikan Ada yang barang gila, kudus, ada yang barang waras, dan kudus. yang ini gila ya Allah. Kamu yang gila. Ya Kalau kau gila kau percuma Allah. kau ustaz kau. Ya Allah, tahu kenapanya mengartikan ibu ini kan ini masih ustaz kau kau. gilakan pada usianya yang sudah senja begini ya Kau Allah. melihat barang orang kau pandai kau barangmu enggak kau tengok. Kenapa sampai Sama dia kau gila di sini begini ya bilang Allah? Yesus ini. Apakah Dengar karena dulu, dia kenapa diusir kamu? oleh Mengapa mertuanya? Dengar dulu, jangan Atau kamu karena menghakimi tunggakan supaya kamu pinjolnya tidak belum terbayar dihakimi. 7 bulan ya Allah. Kenapa orang tua ini gila sampai sekarang ya Allah? Waraskanlah dia ini ya Allah, kasihan dia. Dia ditanya siapa yang dimaksud anjing dan babi di sana ya Allah. Dia nggak menjawab, cuman colote terus ya Allah. Apakah gara-gara suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain? Aku nggak tahu. Yang jelas dia Melihat nggak nyambung matamu lagi itu, ya Allah. melihat orang itu cuma Dia sudah tidak melihat- nyambung. Dengar dulu, Meskipun apa nggak dikasih menyambung kau kombantrin bilang? satu papan Ini- satu kali minum, dia sudah nggak waras lagi ya Allah. Saya tanya yang dimaksud tentang- Yesus sana anjing dan tentang- babi, malah dia ngamuk, makin ngamuk dia. Nggak nyambung dia ya Allah. Ular tua yang mana yang merasuki wanita ini ya Allah? Iya. Ya Allah. Dikatakan di sini cuma Ular tua dari pulau mana yang telah dan merasuki berharga. wanita ini ya Jangan Allah? kamu mendirikan barang yang Ular kudus tua kepada yang sudah anjing. ribuan tahun, berapa tahun usianya ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh wanita tua ini ya Allah. Wanita tua yang tiap hari memusingkan pegawai koperasi ini ya Allah. Nggak mau menjawab pertanyaan saya ya Allah. Ini kan nasihat supaya kita jangan supaya kita berbuat baik. Itu Saya ini. bertanya, Bodoh kali kau. siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Bodoh kali kamu. Ini kan nggak dikatakan itu. Ini kan dibilang di sini takut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, anjing Kepada yang dimaksud anjing. di situ siapa? Jadi maksudmu anjing ini siapa? Kalau bukan Yahudi, Kristen. Bodoh kali kamu, mana ada di sini dibikin Yahudi kok nggak Kristen? Iya, di luar Arti- domba kan anjing. Artinya ini bukan Pemakan itu, babi cuma siapa bohong. pemakan babi? Mana Siapa ada pemakan dibikin di babi? sini artinya. Artinya itu Siapa untuk pemakan Kristen. babi? Yahudi atau Kristen?
Juma artinya ini bukan seperti Siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Yang kudus kepada siapa? Kepada anjing. Apa? Mutiara Kudus kepada itu babi apa? jangan. Pertanyaan saya, siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Si Juma ini kalau menjepitkan orang Kristen itu paling pandai kali. Ini nasihat Ya ini kepada umat Kristen. Allah. Nasihat ini kepada umat Andaikan Kristen. saja bisa kau cabut aja nyawanya ibu ini, ya ampun, tidak ada gunanya hidup. Copot aja semua giginya ya Allah, percuma. Tulikan aja kupingnya ya Allah. Ditanya nggak mau menjawab. Kenapa nggak dijawab kau bilang? Ya Allah, sumbatlah anusnya ibu ini selama 3 bulan biar dia merasakan betapa sulitnya orang belajar. Tetapi dia menggampangkan kemudian perbodoh diri sendiri ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk untuk Ya Kristen lah dia Allah, menasihati. tutup Ajaran anusnya ibu Yesus ini selama 3 bulan. Pertanyaan saya ibu, Yesus kan menyebut perumpamaan di sana anjing dan babi. Kali kau. Pasti ada oknum yang dimaksud, ada kelompok yang dimaksud itu ibu. Pertanyaan saya, kelompok yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Bu, Kau yang mengapakan ayat pun nggak ngerti kau apa artinya. Ini kan tentang apa nasihat ini kepada manusia. nasihat kepada Yahudi supaya jangan melemparkan barang kudus Yahudi. kepada. Mana ada hubungan Yahudi di sini? Lah, muridnya orang mana? Muridnya Yesus. Perjanjian baru ini. Muridnya Yahudi. Yesus itu orang mana, Bu? Bodoh kali kau. Iya, nasihat ini menasehati murid-muridnya. Nah, muridnya itu orang mana? Yahudi kan? Kau Iya lah kan? itu. Kau lah itu Yahudi. Ya Allah. Kau kan Yahudi kau. Yahudinya kau. Enggak ya Allah, aku cuman bercanda ya Allah. Jangan kau anusnya jangan kau tutup, kasihan dia nanti. Nanti nya lewat pusar. Percuma kau rusak kau. Masa rusak kau bisa kau kayak gitu. Giliran saya nggak ada, saya dicari. Menasehati Giliran umatmu ketemu dengan bagaimana saya ditanya begitu. Padahal saya bertanya baik, serius. Bagaimana umatmu itu biar imannya Teman-teman, kuat. saya bertanya serius Ya. teman-teman. Supaya jangan Saya ingin seperti tahu ini. Yesus memperumpamakan orang Yahudi, orang Farisi atau orang Iya, Romawi aja pun Yunani kau- di situ sebagai anjing dan babi. Di sini semua Matius 7 ini tentang apanya ini nasihat. Saya serius pingin tahu yang dimaksud Yesus anjing dan babi di sana itu siapa. Makanya kalau membaca kitab itu kau jangan satu-satu kau baca, jangan satu ayat. Di sini ada dia hal menghakimi. Saya Matius 7, bertanya hal menghakimi. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Kau siapa? Bodoh kali nih. Malah lagi mengatain bodoh. Saya Jadi bertanya dia nggak jawab. masukmu Kristen itu anjing dan babi gitu. Masukmu anjing dan babi itu apa? Kristen itu masukmu. Kan makan anjing dan babi siapa? Anjing itu babi itu binatang. Biar tahu kau anjing binatang. Babi Terus itu siapa yang binatang. dimaksud Yesus di situ sebagai anjing dan babi? Pasti orang dong. Siapa orangnya? Bodoh kali nih. Lo gue bilang bodoh lagi. Kau lah itu anjing itu. Kau lah anjing itu. Kau babi itu. Kau lah Larinya anjing ke itu. Kau lah saya. babi itu. Memang Itu saya makin waktu itu hadir di situ. Hah? Ini Saya kan hadir di perumpamaan. situ. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah orang-orang yang ada di sekeliling muridnya. Kalau bukan Farisi, Romawi. Siapa yang dimaksud anjing dan babi oleh Yesus di situ, Bu? Bu? Kan di sini kan cuma maksudnya apa ini hal yang kudus ini dan berharga
Seperti kita manusia ini, seperti ini kan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiaramu. Iya, itu kepada ucapan babi, Yesus supaya kepada jangan muridnya. diinjak-injak dengan kakinya. Itu perintah Lalu ia Yesus berbalik kepada menolak orang-orang kamu. yang adalah muridnya saat itu. Nah, yang dimaksud anjing sama babi oleh Yesus di saat itu siapa? Ini kan tentang perumpamaan ini. Iya, tentang perumpamaan. Yesus mengumpamakan anjing dan babi itu kepada orang Yahudi atau orang Romawi. Hal menghakimi. Pertama dia kan ini kan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Yesus ini mengatakan ini. Jangan kau suka menghakimi orang. Itu ucapan maksudnya di Yesus sini. kepada muridnya Bani Israel. Iya, sama-sama ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sama ini nasihat ini terhadap manusia. Pertanyaan saya, Iya, nasihat ini kepada manusia. Makanya yang disebut Yesus anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Ini nasihat Yesus itu kepada umatnya. Kepada orang Yahudi. Nah, yang diumpamakan kemudian di sana, yang diumpamakan anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Di sini nggak ada dibikin di sini, entah Yahudi entah apa. Hal kekhawatiran, tunggu ku baca. Kau memang perbedaannya kau cuma. Kau arti apa? Semua kau. Nah, ada yang apa? Yang kira-kira membuat marah Kristen itu, itulah kau penyakitmu. Enggak, saya serius bertanya. Serius saya bertanya. Tetapi kalau memang benar Ustaz kau, jago kau, artikan dulu ini apa artinya. Hal kamu memberikan barang kudus ini, artikan. Kau kan Ustaz. Mengerti enggak kamu artinya ini? Kamu Ustaz. Ngerti. Harus kamu mengerti. Seperti ini apa maksudnya? Ngerti. Ini nasihat ini kepada manusia. Ngerti saya, Bu. Itu Bukan tidak asal boleh. bikin ayat ini. Tidak boleh melemparkan barang kudus kepada babi. Barang kudus itu boleh Anda baca di dalam Bilangan 3:28, Bilangan 4:15, Bilangan 4:20. Iya, dia belum apa. Bilangan 3 dan Bilangan 4 Anda baca. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu mengertikan itu enggak adalah hal-hal yang ada di dalam sinagoge. Bahkan kalau melihat barang kudus itu orang bisa mati, Bu. Dan itu tidak dilemparkan kepada orang Kristen. Mutiara itu apa? Gitu. Mutiara itu ilmu. Ilmu itu tertulis di dalam Amsal 13 nomor 13 sampai nomor 15. Jadi yang dimaksud barang kudus itu termasuk Taurat, termasuk 2 loh batu, kaki Dian, kemudian Mikdas, Baitullah atau Bait El atau kemah suci pertemuan, itu nggak boleh dilemparkan kepada orang Kristen, nggak boleh dikasih maksudnya. Sedangkan mutiara di situ adalah ilmu hikmat. Jangan kuberikan kepada orang di luar Yahudi. Makanya Kristen, beragama Kristen itu bukan karena proses belajar ilmu, akal, enggak. Orang menjadi Kristen karena percaya saja, yakini saja. Itulah di Kristen. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diberikan hikmat, yaitu mutiara, ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Benar enggak Tuhan mati? Tidak benar. Tapi Kristen mempercayai kan? Karena tidak ada ilmu di situ. Karena tidak ada mutiara di sana. Benar enggak Tuhan netek sama manusia? Tidak benar. Tapi menurut Anda yang tidak ada mutiara, yang tidak dilemparkan mutiara kepada kalian, kalian mengatakan itu benar. Benarkah Tuhan itu 3 pribadi? Tidak benar. Tapi menurut kalian yang tidak memiliki mutiara, itu benar. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak diberi mutiara. Berarti yang dimaksud di sana anjing dan babi adalah... Jangan kau menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sana adalah... ceritamu. Kaulah itu yang termasuk di sini. Dia malah menghakimi saya. Jangan kau menghakimi, tapi dia menghakimi saya. Lucu. Di sini.
Jangan kau lihat selumbar di mata saudara. Terus kenapa Anda mengatakan babi itu saya, anjing itu saya? Tidak kau ketahui. Giliran ada kesempatan menghina, menghina. Giliran ada kesempatan menghujat, menghujat. Inilah artinya parah. ini. Karena Jangan tidak ada kau gerak tengok ruang begini. geraknya, Jangan kau tengok karena ini tidak ada mata ruang orang geraknya, karena yang padahal dimaksud di sana dirimu adalah kau orang-orang tengok. yang sezaman Itu artinya. murid-muridnya. Ini nasihat Siapa ini dia? kepada manusia. Orang Roma Nasihat ya, ini yang termasuk diberikan Paulus. Tuhan Yesus ini. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sana itu adalah orang yang sesama dengan Yesus, orang yang sesama dengan murid Yesus, di antaranya Paulus. Gitu. Jadi jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Ya, kita sudah bisa tahu siapa anjing dan babi yang dimaksud Yesus di sana. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Menjalankan apa yang dikatakan Yesus Kenapa itu. materi Makanya ini saya bawa, teman-teman? Kenapa? Kenapa itu? Kenapa materi ini saya bawa? Karena dulu waktu saya diskusi dengan Sopiatul, saya lagi seru-serunya menjelaskan apa katanya dia. Dia larang orang yang saya diskusi pada saat itu baca dalil dengan mengatakan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Dengan pedenya dia membaca itu. Melarang orang Kristen yang memberikan data Bible kepada saya waktu itu saya berdebat. Karena berpikir bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah saya. Padahal yang dimaksud di sana Yesus, anjing dan babi, itu justru orang yang sesaman dengan murid Yesus saat itu. Iya betul saudara Lis. Belum ada Islam. Yang ada Bang Zuma. Waalaikumsalam. Yang ada hanya Yahudi dan Kristen. Pertanyaannya siapa yang dimaksud anjing dan babi? Apakah Yahudi? Tidak mungkin. Yahudi itu adalah domba. Lalu yang dimaksud anjing dan babi di sana? Ayo, siapa? Siapa? Yang pasti yang saya tahu kalian adalah pemakan anjing dan babi, itu aja. Ya betul Guruna. Jadi memang orang-orang Kristen itu menyebut masakan anjing itu RW gitu kan. Kalau yang babi ya memang pokok RT. gitu. Oh enggak ya? Bang Zuma. Siap. Theos ini sama dengan roh nggak? Sama ya, yang dikatakan dia itu bertuhannya dengan roh gitu. Sama nggak Iya, sih? sama. Wahyu 5 nomor 6. Oke. Aku tadi naik di komal sebelah, dia bilang di situ tadi? Katanya Tuhan kami itu adalah roh katanya. Loh kalau begitu ku bilang kalau Tuhan kalian roh, ku bilang ketika orang kerasukan berarti itu Tuhan kalian dong kalau bilang. Iya. Memang roh itu memang hantu. Di dalam kitabnya mereka pneuma itu hantu. Jadi hantu. Di situ, jadi aku nggak bisa panjang kali lebar lagi pembahasan dia kan, karena dia sudah mengakui dengan Tuhannya roh. Ya udahlah, aku tutup aja langsung di situ, langsung turun aku. Iya, mantap itu, singkat dan jelas. Mantap. Oke, Dinda Dito, diambil alih silakan Dek. Baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Yang pasti tekankan di Matius 7 itu.